Siang itu, pelabuhan Merak berdenyut dengan hiruk pikuk yang khas, suara klakson truk, teriakan para kernet, denting rantai kapal, dan aroma asin laut bercampur solar yang menusuk hidung. Angin dari Selat Sunda membawa debu bercampur pasir, berputar di antara deretan kios kecil dan lapak pedagang kaki lima. Di ujung dermaga, di bawah naungan tenda biru kusam, seorang nenek renta duduk bersila di bangku kayu pendek. Dia adalah Mbah Samini, penjual jagung rebus yang sudah berjualan di pelabuhan itu lebih dari 30 tahun. Kebayanya lusuh, kain batiknya sudah memudar warnanya, namun keranjang di punggungnya selalu penuh jagung manis yang harum aromanya. Mata Mbah Samini terlihat sayu, tapi sesekali memancarkan sorot yang dalam, seakan menyimpan rahasia yang tak terucap. Tangannya yang kurus dan berurat itu dengan cekatan mengupas daun jagung, lalu meletakkannya di gentong besar berisi air mendidih. Uap panas mengepul, bercampur aroma gurih jagung rebus yang menggoda. Di sisi lain, langkah berat terdengar menghantam tanah. Suara rantai bergemerincing mengikuti setiap langkah itu. Sosok besar, gemuk, dan menyeramkan muncul di ujung gang kecil pelabuhan. Mat Jarot, preman penguasa pelabuhan Merak. Tubuhnya penuh tato, ular, tengkorak, dan tulisan-tulisan asing memenuhi kulitnya yang gelap terbakar matahari. Perutnya buncit menonjol di balik kaos hitam ketat. Rambut gondrongnya diikat longgar, kumis tebal dan jenggot lebat menutupi sebagian wajahnya. Matanya melotot liar, seperti macan lapar. Di lehernya tergantung rantai besar seperti kalung, di kedua pergelangan tangannya gelang rantai mengilat terkena sinar matahari. Di pelabuhan ini, semua orang tahu, Mat Jarot tak pernah minta, dia memaksa. Dan kalau kau menolak, pelabuhan akan jadi neraka buatmu. Mbah Samini masih duduk di bangku kayunya, memegang jagung panas yang baru diangkat dari gentong. Tetes-tetes air rebusan menetes di tanah, mengeluarkan uap tipis. Pelabuhan Merak siang itu bagai tungku raksasa, matahari membakar kulit, keringat menetes dari setiap orang yang melintas. Tiba-tiba, suara berat bercampur nafas kasar terdengar mendekat dari arah belakang. "Heh, Mbah," panggil Mat Jarot sambil mengibaskan rantai di lehernya. Mbah Samini menoleh perlahan. Tatapannya datar, tidak ada rasa takut, hanya seulas senyum tipis yang nyaris tak terbaca. "Mat Jarot, ono apa?" tanyanya dengan suara serak, seperti debu tua yang bergeser di sudut rumah kosong. Mat Jarot mendengus. "Ngapain nanya ono apa? Udah jelas tiap minggu, Mbah, jatah buat gua. Jangan pura-pura lupa, ya." Dia melangkah maju, bayangannya menutupi setengah tubuh Mbah Samini. Beberapa pedagang di sekitar yang melihat, langsung menunduk dan pura-pura sibuk. Mereka tahu, kalau Mat Jarot mulai bicara, biasanya akan berakhir dengan bentrokan atau keributan. Mbah Samini menunduk sebentar, memegang jagung rebus, lalu meletakkannya di atas daun pisang. "Jarot, aku jualan cuma buat makan. Duitku nggak ada buat jatah-jatahan." Mendengar itu, Mat Jarot tersenyum sinis. Ia membungkuk, wajahnya mendekat, matanya melotot. "Heh, Mbah, semua orang di sini, kalau mau dagangnya aman, bayar gua. Kalau enggak," dia memukul keras kotak kayu di sebelah lapak Mbah Samini, hingga bunyinya menggema. Beberapa burung camar yang sedang terbang di atas langsung terkejut dan berterbangan. Mbah Samini tetap duduk, tidak bergeser sedikit pun. Tangan kirinya mulai meraih sesuatu dari keranjang besar di punggungnya. Bukan jagung, melainkan sebuah gentong kecil dari tanah liat, tutupnya berukir motif tua. Dari celahnya keluar asap tipis beraroma aneh, campuran wangi kemenyan dan daun kering terbakar. Mat Jarot mengernyit. "Apa itu, Mbah?" tanyanya dengan nada meremehkan. Mbah Samini menatap lurus ke mata Mat Jarot, sorot matanya tajam seperti paku menembus kayu. "Jarot, awakmu wes kakehan dolanan kotor. Wes wayahe awakmu mandek." Tangannya yang kanan mulai bergerak pelan di atas mulut gentong, seperti menggambar pola tak kasat mata di udara. Bibirnya komat kamit, melafalkan sesuatu dalam bahasa Jawa kuno yang tak dipahami orang-orang sekitar. Mat Jarot mulai tertawa kecil. "Heh, mau nyatet gua di depan mata orang banyak? Ayo coba," katanya menantang. Namun tawa itu perlahan memudar, dadanya mulai terasa berat, seperti ada beban ratusan kilo menghimpit. Angin pelabuhan yang tadinya membawa bau asin laut tiba-tiba berubah. Seakan udara di sekitar lapak Mbah Samini menjadi lebih berat, dingin, dan sunyi. Suara riuh pelabuhan meredup,
teredam seperti terhisap ke dalam kabut tipis yang keluar dari gentong tanah liat di tangan kirinya. Mbah Samini menunduk sedikit, matanya terpejam, jemari tangan kanannya bergerak pelan memutar di atas mulut gentong. Asap putih yang tipis tadi tiba-tiba menebal, menggumpal seperti awan mini. Dari mulutnya keluar mantra lirih. Bolo sewu, ngiringo kersaku, ngagem daya, mateni ala, nganti sirna tanpa tilas. Setiap kata yang keluar terdengar berat, seperti dipaksa dari kedalaman bumi. Asap dari gentong itu bergerak liar, meliuk-liuk membentuk pusaran. Mat Jarot, yang masih berdiri di depan, tiba-tiba merasakan lehernya kaku. Matanya melotot makin besar, namun kali ini bukan untuk mengintimidasi, tapi karena panik. Apa ini, Mbah? Suaranya mulai serak, nafasnya tersengal, keringat dingin mengucur di wajahnya. Tiba-tiba, DUMM. Bukan suara pukulan, tapi seperti dentuman di dalam kepalanya sendiri. Lututnya langsung melemas, tubuhnya terhempas ke belakang dan jatuh terduduk keras di atas tanah, tepat di samping kotak kayu bekas peti barang. Tangannya gemetar, matanya tak berkedip, bibirnya mencoba berkata-kata namun tak ada suara yang keluar. Para pedagang dan buruh pelabuhan yang melihat langsung terdiam. Mereka tahu, Mbah Samini tidak menyentuh Mat Jarot sama sekali. Hanya gentong kecil dan asap aneh itu, dan Mat Jarot sudah tak berdaya. Mbah Samini membuka matanya perlahan, menatap Mat Jarot yang kini hanya bisa bersandar di kotak kayu. Tatapan itu tajam tapi dingin, seperti hakim yang menjatuhkan vonis. Jarot, iki pangeling eling. Nek awakmu iseh nyolong hak wong cilik, ora mung tumbang sing kowe rasa. Awakmu iso ilang sak ilang-ilange. Mat Jarot hanya bisa menunduk, napasnya masih terengah. Rantai di lehernya bergetar pelan karena tubuhnya yang gemetar. Para buruh di sekitar mundur beberapa langkah, tak ada yang berani mendekat. Asap dari gentong mulai menipis, angin pelabuhan kembali berhembus normal, suara kapal dan teriakan kernet kembali terdengar. Namun di hati semua orang yang menyaksikan, kejadian itu akan terpatri, seorang preman pelabuhan Merak, tumbang tanpa sentuhan, oleh nenek penjual jagung rebus. Setelah Mat Jarot jatuh terduduk tak berdaya, pelabuhan sempat hening selama beberapa detik. Buruh, sopir truk, kernet, dan pedagang yang tadi pura-pura sibuk kini mencuri pandang. Sebagian ada yang menutup mulut, sebagian lagi bergidik ngeri. Pelabuhan Merak yang biasanya riuh dengan suara keras para preman, siang itu justru dipenuhi bisik-bisik. Mat Jarot, kena ajian. Bolo sewu katanya, gila, cuma pakai gentong kecil, dia jatuh kayak ayam kejedot pintu. Sementara itu, Mbah Samini hanya menghela napas pelan. Ia menutup gentong tanah liatnya dengan hati-hati, mengikatnya kembali dengan kain hitam lusuh. Gerakannya tenang, seperti seorang petani yang baru selesai menanam benih. Tak ada ekspresi puas atau sombong, hanya tatapan lurus ke depan. Mat Jarot masih terduduk di tanah. Tangannya berusaha menopang tubuh, namun tiap kali mencoba berdiri, kakinya goyah seperti tak lagi mengenal kekuatannya sendiri. Nafasnya tersengal, dan sorot matanya yang dulu buas kini tumpul. Tidak ada yang berani membantunya berdiri. Bahkan anak buahnya yang biasa mengikutinya pun menghilang entah kemana. Satu persatu, orang mulai menjauh dari lokasi. Mereka takut terlibat, tapi di wajah mereka jelas terlihat rasa lega. Selama ini, Mat Jarot adalah bayangan gelap di pelabuhan, mengambil uang dari pedagang kecil, mengatur jalannya bongkar muat, bahkan memaksa supir truk membayar uang jalan jika ingin keluar dari pelabuhan tanpa masalah. Kabar kejadian itu menyebar seperti api yang membakar ilalang kering. Dalam hitungan jam, dari dermaga hingga pintu masuk pelabuhan, semua orang sudah tahu cerita, Mat Jarot tumbang tanpa disentuh oleh Mbah Samini, penjual jagung rebus. Beberapa orang menambahkan bumbu cerita, ada yang bilang mereka melihat cahaya merah keluar dari gentong, ada yang bersumpah mendengar suara ribuan langkah kaki di telinga mereka saat mantra dibacakan. Malamnya, di warung kopi pinggir pelabuhan, para sopir dan buruh tertawa kecil sambil mengangkat gelas, membicarakan kejadian siang itu. Wah, besok-besok kalau ada yang nagih jatah, suruh aja ketemu Mbah Samini, ujar seorang sopir truk sambil terkekeh. Namun di balik tawa itu, ada rasa hormat sekaligus takut pada sosok nenek tua itu. Dan sejak hari itu, Mat Jarot tak pernah lagi terlihat berkeliaran di pelabuhan Merak. Ada yang bilang dia pergi ke kampung halamannya, ada yang bilang dia sakit keras,
bahkan ada yang berbisik, dia hanya duduk termenung setiap hari, menatap laut, seolah menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Malam itu, pelabuhan Merak sudah jauh lebih tenang. Kapal terakhir untuk penyeberangan malam mulai bersiap, suara mesin diesel bergemuruh di kejauhan. Lampu-lampu dermaga memantulkan cahaya kekuningan di permukaan air laut yang hitam. Angin laut terasa lembab, membawa bau asin bercampur solar. Di salah satu sudut dermaga yang sepi, Mbah Samini berjalan pelan membawa keranjang kosong di punggung. Jagungnya sudah habis sejak sore, tapi langkahnya tidak langsung menuju rumah. Ia memilih jalur memutar melewati dermaga tua yang jarang dilalui orang. Di ujung dermaga tua itu berdiri sebuah bangunan kecil seperti gubuk, pintunya terbuat dari kayu lapuk, dan di atasnya tertera papan usang bertuliskan huruf Jawa kuno yang hampir tak terbaca. Mbah Samini masuk ke dalam, menyalakan lampu minyak kecil. Di dalam gubuk itu, hanya ada tikar anyaman, sebuah meja kecil, dan gentong tanah liat yang tadi siang ia gunakan untuk menjatuhkan Mat Jarot. Ia duduk bersila di depan gentong itu. Tangannya yang keriput mengelus permukaan tanah liatnya yang kasar, lalu membuka tutupnya. Asap tipis kembali keluar, kali ini beraroma lebih pekat, bercampur wangi kemenyan dan daun kemuning. "Wis rampung tugasku dinaiki," gumamnya lirih. Dari dalam gentong, terdengar suara lirih, seperti ribuan orang berbisik dalam bahasa yang tak bisa dimengerti. Suara itu berlapis-lapis, kadang terdengar seperti rintihan, kadang seperti tawa. Ajian Bolo Sewu bukan sembarang ilmu. Itu adalah warisan dari gurunya, Kiai Sastro Lemah Abang, seorang pertapa sakti yang hidup di hutan Banten Selatan puluhan tahun lalu. Ilmu itu memanggil 1000 roh prajurit gaib yang terikat oleh sumpah untuk melindungi pemiliknya dan menumbangkan musuh tanpa menyentuh. Namun, ada harga yang harus dibayar, setiap kali ilmu ini digunakan, salah satu dari roh itu harus diberi jalan pulang, melalui ritual khusus, atau mereka akan gentayangan di dunia manusia. Mbah Samini menutup matanya, melafalkan mantra pemulangan roh dengan suara yang dalam. Asap dari gentong mulai bergerak ke arah pintu, menghilang keluar gubuk, terbawa angin malam menuju laut. Namun sebelum asap terakhir hilang, samar-samar terdengar bisikan dari arah belakangnya. "Mbah, wis wayahe maneh, bakal ana sing tekan golek kowe." Mbah Samini membuka mata, tatapannya lurus, wajahnya tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dia tahu, setelah Mat Jarot, akan ada yang lain, lebih besar, lebih berbahaya, dan mungkin, lebih haus darah. Di luar gubuk, ombak menghantam dermaga tua, seolah mengabarkan bahwa pelabuhan ini belum sepenuhnya aman. 3 hari setelah kejadian di lapak jagung rebus, pelabuhan Merak kembali ramai. Kapal-kapal penyeberangan berlabuh silih berganti, suara teriakan buruh, bunyi peluit petugas, dan deru mesin truk kembali memenuhi udara. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada rasa was-was yang menggantung. Kabar tumbangnya Mat Jarot sudah menyebar bukan hanya di pelabuhan, tapi sampai ke warung-warung pinggir jalan lintas, terminal truk, dan bahkan ke pelabuhan kecil di ujung barat Banten. Kabar itu menyusup lewat mulut para sopir, kernet, dan pedagang yang keluar masuk pelabuhan. Dan seperti kabar buruk lainnya, ia menarik perhatian orang-orang yang tak diundang. Siang itu, sebuah kapal kayu tua merapat di dermaga kecil sebelah barat. Dari dalamnya turun seorang lelaki tinggi besar, tubuhnya penuh tato naga dan macan, dengan bekas luka membelah pipi kiri sampai ke dagu. Di punggungnya tergantung sebatang besi panjang berbalut kain hitam. Orang-orang pelabuhan yang melihatnya spontan menyingkir. Namanya Surya Lodra, preman dari pelabuhan Bojonegara yang terkenal tak kenal ampun. Dulu, ia pernah mematahkan tangan 3 orang hanya karena mereka tak mau membayar uang parkir kapal. Dia adalah saudara sepupu Mat Jarot. Dan bagi Surya Lodra, harga diri keluarganya telah diinjak-injak oleh seorang nenek penjual jagung rebus. Di warung kopi dekat dermaga, ia duduk sambil menghisap rokok kretek. Kepalanya sedikit menunduk, matanya menyipit. Jadi, ini pelabuhan yang katanya dikuasai sama nenek sihir itu. Gumamnya, seorang buruh yang duduk di meja sebelah pura-pura tidak mendengar, tapi keringat dingin mengalir di pelipisnya. Surya Lodra meneguk kopi hitamnya, lalu berdiri. "Bilang sama orang tua itu, Surya Lodra nyari dia. Besok, tengah hari, aku tunggu di dermaga tua." Nada suaranya datar, tapi setiap kata terasa seperti palu yang menghantam besi panas. Kabar itu pun kembali menyebar,
kali ini lebih cepat. Orang-orang mulai membicarakan duel yang akan datang. Sebagian merasa penasaran, sebagian lagi takut pelabuhan akan jadi medan darah. Sementara itu, di gubuknya yang remang, Mbah Samini sedang membersihkan gentong tanah liatnya. Di wajahnya ada senyum tipis, senyum orang yang tahu badai besar sedang menuju ke arahnya, tapi memilih untuk duduk tenang, menunggu gelombang pertama datang. Sehari sebelum matahari tengah akan menjadi saksi duel yang dibicarakan semua orang, Pelabuhan Merak terasa berbeda. Biasanya, riuh pelabuhan di malam hari diwarnai suara tawa buruh dan sopir yang bermain kartu atau bercanda di warung kopi. Tapi malam itu, suasana lebih sunyi. Obrolan terpotong-potong, pandangan orang-orang saling berpindah dengan waspada. Berita tentang kedatangan Surya Lodra menyebar cepat dan membawa hawa gelap. Banyak yang sudah pernah mendengar namanya, tapi jarang ada yang berani menatap matanya langsung. Katanya, di balik besi panjang berbalut kain hitam yang selalu ia bawa, tersimpan ilmu pecut naga wisa, senjata gaib yang bisa mematahkan tulang lawan tanpa menyentuh kulitnya. Di sisi lain pelabuhan, di gubuk tua yang nyaris terlupakan, Mbah Samini duduk bersila di depan gentong tanah liatnya. Lampu minyak kecil di pojok ruangan berkelip pelan, cahayanya memantul di wajah keriput yang sedang hening dalam konsentrasi penuh. Di hadapannya, selain gentong, ada mangkuk tanah berisi air kelapa muda, setangkai bunga kenanga, dan segenggam tanah merah. Suara mantra lirih terdengar, namun kali ini berbeda dari saat ia menumbangkan mat jarot. Lebih panjang, lebih berat, seperti memanggil dari kedalaman yang lebih jauh. Bolo sewu, para prajurit gaib, wiswaya hetangi maneh. Jagai awakku, nganti lemah iki tenang saka bebaya. Asap dari gentong perlahan berubah warna, dari putih menjadi abu-abu pekat, lalu berlapis merah samar, seakan di dalamnya ada bara kecil yang menyala. Udara di ruangan terasa berat, dinding-dinding kayu gubuk berderit pelan meski tak ada angin. Di luar, seorang lelaki tua bertubuh kurus berdiri memperhatikan dari jauh. Dialah Pak Bardi, nelayan tua yang sudah mengenal Mbah Samini sejak dulu. Ia bergumam pelan, "Wes lawas aku ora weruh Mbah Samini nganggo ajian tingkat iku, berarti lawane ora main-main." Menjelang tengah malam, Mbah Samini membuka mata. Napasnya teratur, tapi matanya kini memancarkan cahaya aneh, campuran ketenangan dan bahaya. Ia menutup gentongnya, mengikatnya dengan kain hitam yang sama seperti dulu gurunya berikan. Sementara di ujung lain pelabuhan, Surya Lodra duduk di atas peti kayu besar di dermaga tua. Ia menatap laut hitam pekat tanpa berkedip, tangannya perlahan mengelus senjata berbalut kain hitam itu. "Besok, aku buktikan, kalau gak ada ajian yang bisa selamatin nenek itu," gumamnya. Malam itu, Pelabuhan Merak seperti menahan napas, menunggu matahari naik dan badai yang tak bisa dihindari. Siang itu, matahari Pelabuhan Merak bagaikan paku panas yang menembus kulit. Udara bergetar, aspal dermaga memantulkan panas menyengat. Kapal-kapal besar yang baru bersandar seperti menahan deru mesinnya, seakan ikut mengamati pertarungan yang akan terjadi. Dermaga tua, tempat pertemuan disepakati, kini dikerumuni orang. Buruh pelabuhan, sopir truk, pedagang kaki lima, bahkan beberapa anak buah preman lain yang penasaran, semua memadati tepian, tapi tetap menjaga jarak. Mereka tahu, kalau duel ini pecah, tak ada yang aman di radius puluhan meter. Surya Lodra sudah berdiri di tengah dermaga. Besi panjang berbalut kain hitam di punggungnya kini sudah ia genggam. Dengan satu tarikan cepat, kain pembungkusnya melayang terbuka, memperlihatkan sebatang pecut logam berukir kepala naga di ujungnya. Logam itu berkilat menyilaukan mata. "Nenek, kau siap?" Suaranya dalam, serak, tapi menusuk telinga semua yang mendengar. Dari sisi lain dermaga, langkah pelan terdengar. Mbah Samini muncul, masih memakai kebaya lusuhnya, keranjang besar di punggung. Namun kali ini, di tangannya sudah tergenggam gentong tanah liat yang dibalut kain hitam. Wajahnya datar, matanya tajam menatap Surya Lodra, seolah lelaki setinggi pohon kelapa itu hanyalah bayangan biasa. Mereka berdiri berhadapan, jarak sekitar 10 langkah. Tak ada salam pembuka, tak ada basa-basi. Surya Lodra langsung mengayunkan pecutnya ke tanah. Blaarr. Suara ledakan seperti petir meletus dari ujung pecut. Debu dan serpihan kayu dermaga beterbangan. Getarannya membuat sebagian orang di pinggiran dermaga mundur spontan. Namun Mbah Samini tetap berdiri,
tidak bergeser sejengkal pun. Tangannya perlahan membuka kain hitam yang menutup gentong. Asap tebal langsung menyembur keluar, tapi kali ini warnanya merah pekat bercampur hitam, seperti darah yang dibakar. Mantra lirih keluar dari mulutnya, nyaris tenggelam oleh suara riuh orang-orang. Tapi Surya Lodra merasakannya, udara di sekitarnya berubah dingin, langkahnya berat, pecutnya terasa lebih sulit diayunkan. Ajianmu gak akan bikin aku mundur, Mbah, gumamnya, lalu kembali mengayunkan pecut ke arah Mbah Samini. Ujung pecut itu seolah memanjang di udara, menghantam tepat ke arah tubuh nenek itu. Tapi sebelum menyentuh, asap dari gentong berputar cepat membentuk pusaran, BLOOSHH, dan pecut itu terpental seperti dipukul balik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sorak dan teriakan kaget terdengar dari kerumunan. Surya Lodra terbelalak, kedua tangannya menggenggam pecut lebih kuat. Menarik, berarti aku harus pakai tenaga penuh. Sementara itu, Mbah Samini menutup matanya. Di dalam gentong, terdengar suara gemuruh aneh, seperti ribuan langkah kaki berbaris di tanah basah. Itu tanda Bolo Sewu telah bangkit sepenuhnya. Surya Lodra melangkah maju, setiap injakan kakinya membuat papan dermaga berderit keras. Urat di lehernya menegang, matanya memerah, dan pecut logam di tangannya bergetar halus, seperti seekor naga yang hendak menerkam. HRAAAH. Dengan teriakan menggelegar, ia menghentakkan pecutnya ke udara. Seketika, ujung pecut memercik cahaya biru seperti kilat, lalu memanjang bagai lidah naga, menyambar ke arah Mbah Samini. Angin yang terbentuk dari ayunan itu saja cukup kuat membuat beberapa orang di tepi dermaga mundur dan menutupi wajah. Namun sebelum ujung pecut menyentuh kulitnya, Mbah Samini mengangkat gentongnya sedikit lebih tinggi. Asap merah hitam yang keluar kini berputar semakin cepat, membentuk pusaran besar di atas kepalanya. Suara langkah kaki ribuan prajurit gaib bergema di telinga semua yang hadir, sebagian orang menutup telinga, sebagian lagi terhuyung karena merasakan getaran tanah yang sebenarnya tak bergoyang. Bolo Sewu, tumpak, teriak Mbah Samini. Dari pusaran asap, bayangan-bayangan hitam berwujud prajurit bersenjata tombak muncul satu persatu, bergerak seperti pasukan perang yang sedang menyerbu. Mereka tidak menyentuh tanah, melainkan melayang cepat menuju Surya Lodra. BLAARR. Benturan pertama terjadi, ujung pecut naga Wisa menghantam barisan terdepan Bolo Sewu. Asap pecah seperti gelombang air, namun kembali menyatu dan maju lagi. Surya Lodra memutar pecutnya dengan kecepatan luar biasa, menghantam bayangan-bayangan itu satu demi satu, namun jumlah mereka tak berkurang. Justru setiap kali satu bayangan terpukul, dua bayangan baru muncul dari asap. Kerumunan yang menonton menahan napas. Suara benturan ajian itu terdengar seperti petir bercampur derap pasukan kavaleri. Ombak laut di sekitar dermaga ikut bergejolak, memercik ke papan-papan kayu yang sudah mulai retak. Surya Lodra mulai menggeram. Kalau begitu, runtuh semua. Ia mengangkat pecutnya tinggi, lalu menghantamkan ke dermaga. Getarannya membuat papan kayu bergetar keras, bahkan tiang-tiang penyangga berderit. Seketika, cahaya biru dari pecutnya menjalar seperti retakan listrik ke segala arah, berusaha membelah pusaran asap Bolo Sewu. Mbah Samini tidak mundur, matanya memancarkan sinar aneh, bibirnya bergetar melafalkan mantra terakhir. Gentongnya bergetar hebat, dan dari dalamnya keluar suara pekikan ribuan orang bersamaan. Suara itu menusuk telinga, membuat beberapa penonton langsung berlutut sambil menutup kepala. Asap merah hitam itu kemudian pecah menjadi gelombang besar, menghantam Surya Lodra dari segala arah sekaligus. DUUMMM. Tubuh Surya Lodra terpental ke belakang sejauh 3 meter, pecutnya terlepas dari genggaman, menghantam papan dermaga dan memercikkan api kecil sebelum padam. Dia jatuh berlutut, tangannya gemetar, napasnya berat. Wajahnya pucat, matanya kosong, seolah semua tenaganya disedot keluar. Sementara itu, pusaran asap Bolo Sewu perlahan menghilang, kembali masuk ke dalam gentong, meninggalkan bau kemenyan yang pekat di udara. Mbah Samini menatapnya sebentar, lalu berkata pelan namun terdengar jelas oleh semua orang. Singdolanan ala, bakal entek uripe sadurunge wayahe. Kerumunan terpaku. Tak ada sorak kemenangan, hanya keheningan yang menegaskan satu hal, Pelabuhan Merak ini bukan tempat yang aman bagi para penguasa bayangan. Surya Lodra masih berlutut di dermaga, dadanya naik turun dengan napas terputus-putus. Keringat bercampur darah menetes dari keningnya, jatuh ke papan kayu yang basah oleh percikan ombak.
Tatapannya kosong, namun di sudut matanya terselip rasa tidak percaya, bahwa seorang nenek tua dengan keranjang jagung mampu menumbangkan pemilik pecut naga wisa. Kerumunan yang sejak tadi diam mulai berbisik. Gila, itu tadi ajian apa? Aku lihat sendiri, bayangan prajuritnya itu nyata. Surya Lodra segitu kuatnya saja dibuat tak berdaya. Surya Lodra mencoba berdiri, tapi lututnya gemetar hebat. Pecutnya yang tergeletak di samping dermaga ia raih dengan tangan bergetar, namun begitu digenggam, logamnya terasa dingin seperti es. Ia menatap Mbah Samini dengan wajah penuh amarah, namun tak berani melangkah maju. Ada sesuatu di mata nenek itu, tatapan yang menusuk langsung ke jiwa, membuatnya ragu apakah nyawanya akan selamat jika mencoba lagi. Tanpa berkata sepatah kata pun, Surya Lodra mundur perlahan, lalu berbalik dan berjalan terseok-seok meninggalkan dermaga. Anak buahnya yang tadinya menyebar di sekitar pelabuhan langsung berlarian mengikuti, tak seorang pun berani menoleh ke belakang. Kepergian mereka meninggalkan aura kosong, seperti badai yang tiba-tiba berhenti. Mbah Samini menghela napas pelan. Ia menutup gentongnya dengan kain hitam tipis, lalu mengangkatnya ke punggung. Asap tipis terakhir keluar dari sela kain itu, lenyap tertiup angin laut sore. Dengan langkah perlahan, ia berjalan meninggalkan kerumunan, seolah tak terjadi apa-apa. Beberapa nelayan dan buruh pelabuhan yang sejak awal mengamati kejadian itu mendekat satu sama lain. "Itu, Bolo Sewu, kan?" tanya seorang pria tua. "Iya, aku dengar dulu di Jawa Tengah. Ajian itu dipakai buat menumbangkan prajurit Belanda satu batalion," jawab yang lain. "Kalau benar, berarti nenek itu bukan orang biasa, dia penyimpan ilmu yang gak seharusnya dipakai sembarangan." Malam itu, berita pertarungan di dermaga pelabuhan Merak menyebar lebih cepat daripada ombak yang memukul karang. Di warung kopi, di antrian kapal, bahkan di geladak truk yang menunggu giliran menyeberang, orang-orang bercerita dengan nada kagum bercampur takut. Nama Mbah Samini kini diucapkan dengan suara pelan, seperti menyebut makhluk gaib yang bisa mendengar dari kejauhan. Beberapa minggu kemudian, tak ada lagi preman yang berani meminta jatah pada penjual kecil di pelabuhan. Bahkan kabarnya, geng-geng dari luar Banten yang biasanya memanfaatkan keramaian pelabuhan untuk beroperasi, membatalkan niatnya begitu mendengar satu kalimat yang kini menjadi peringatan di kalangan mereka. "Hati-hati di pelabuhan Merak, di sana ada nenek jagung yang bisa bikin kau jatuh tanpa disentuh." Dan di suatu sore, ketika matahari condong ke barat, terlihat sosok Mbah Samini duduk di ujung dermaga. Di depannya, jagung-jagung rebus masih mengepulkan aroma harum. Tak ada yang tahu apakah gentong kecilnya ia simpan di dekatnya atau tidak. Tapi bagi mereka yang berani melihat lebih lama, di udara tipis di sekitarnya, kadang terlihat bayangan prajurit yang berdiri berjaga. Pelabuhan Merak punya penguasa baru. Bukan preman, bukan geng, tapi seorang nenek tua dengan ajian ribuan prajurit gaib. Malam itu, angin laut pelabuhan Merak berhembus pelan, membawa aroma asin bercampur sisa-sisa bau solar dari kapal yang baru berlabuh. Di sebuah gubuk kayu tak jauh dari area dermaga, Mbah Samini duduk bersila di lantai bambu, di hadapannya gentong kecil yang tertutup kain hitam. Lampu minyak di sudut ruangan berkelip, membuat bayangan nenek itu tampak panjang di dinding. Matanya terpejam, jemari keriputnya menyentuh pelan permukaan gentong. Dari sela bibirnya, keluar gumaman pelan, mantra kuno yang hanya dikenal segelintir orang di Jawa. Gentong itu bukan wadah biasa. Warnanya kehitaman dengan motif ukiran halus berbentuk pusaran angin yang semakin ke tengah semakin rapat. Di bagian bawahnya terdapat goresan tulisan kuno aksara Jawa yang jika diterjemahkan berarti lebih besar dari 1000 nyawa dalam satu wadah, terikat oleh sumpah darah. Gentong ini ia dapatkan puluhan tahun lalu, ketika masih muda dan menjadi murid dari Ki Ageng Bolotirta, seorang pendekar sekaligus dukun sakti dari lereng Gunung Lawu. Waktu itu, Mbah Samini bukanlah penjual jagung rebus. Namanya dikenal di berbagai daerah sebagai pengawal kafilah yang tak terkalahkan. Namun semua berubah ketika terjadi peristiwa Kalimiring, pertempuran besar antara pasukan kolonial dan laskar rakyat di mana Mbah Samini bersama gurunya bertempur habis-habisan. Ki Ageng Bolotirta terluka parah, dan sebelum menghembuskan napas terakhir, ia menyerahkan gentong kecil itu pada Mbah Samini. "Samini, di dalam gentong ini, ada 1000 arwah prajurit yang terikat padaku. Sekarang mereka akan mengikutimu. Tapi ingat,
Jangan pernah gunakan mereka untuk kepentingan pribadi. Gunakan hanya untuk melindungi yang lemah, atau saat nyawamu benar-benar terancam, pesan gurunya kala itu. Sejak hari itu, Mbah Samini menghilang dari